selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prasasti Destia, mahasiswi S1 Gizi Universitas Airlangga. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai kadar gizi. Sebelumnya, boleh saya tahu nama dan umur kakak? Nama saya Novia Arifini, umur saya 19 tahun. Oke, baik Kak Novia. Sebelumnya saya ingin bertanya nih Kak, apakah kakak itu udah tahu apa itu kadar gizi? Setahu saya sih Kadarzi itu kepanjangan dari keluarga sadar gizi, tapi saya nggak tahu sih lengkapnya gimana. Oh, itu udah betul, Kak. Jadi Kadarzi itu emang, singkatan dari keluarga sadar gizi. Nah, salah satu ciri utama dari Kadarzi ini adalah mengkonsumsi suplemen zat gizi sesuai anjuran. Salah satunya adalah tablet tambah darah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Kak, apakah sehari-harinya itu Kakak sering merasa lemas dan mengantuk? Lemes sih, kadang-kadang ya, kadang kalau misalnya baru bangun tidur itu baru lemas, terus juga tapi aku tuh sering ngantuk orangnya. Oh, gitu, Kak. Lalu, kira-kira Kakak tahu nggak alasan kenapa Kakak itu sering merasa lemas dan mengantuk? Mungkin karena aku ada anemia ya, cuman, aku juga nggak tahu sih itu berpengaruh apa enggak. Oh, jadi sebelumnya Kakak emang udah cek ke dokter ya, Kak, tentang mengenai anemia ini? Iya, aku udah anemia dari SMP. Oke, lalu, Kakak ini kan sudah 19 tahun ya, berarti sudah mulai masa subur yang ditandai dengan menstruasi. Apakah siklus menstruasi Kakak selama ini nih lancar? Kadang lancar, kadang enggak sih, tergantung, tapi kebanyakan lancar sih. Oh, gitu. Lalu apakah selama ini Kakak sudah mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin? Kadang-kadang kalau misalkan aku drop HB-nya, kalau HB-nya drop aku baru minum tablet. Oh, gitu, Kak. Jadi, sering mengantuk dan haid tidak lancar itu salah satu dampak dari anemia. Jadi karena anemia itu kan kekurangan sel darah merah nih. Jadi kalau sel darah merahnya kurang, maka oksigen yang beredar di dalam tubuh itu juga berkurang karena sel darah merah itu mengikat oksigen kan. Itu yang bisa menyebabkan sering merasa ngantuk dan juga lemas. Lalu kalau untuk haid yang tidak lancar itu juga salah satu dampak dari anemia karena ketika HB-nya rendah, maka tidak ada darah yang bisa dikeluarkan kan, jadi haidnya jadi tidak lancar. Nah, menurut anjuran dalam setahun itu remaja putri harus mendapatkan 48 tablet penambah darah yang dikonversikan menjadi satu tablet dalam seminggu. Lalu selain itu, Kakak juga bisa meningkatkan asupan makanan yang tinggi zat besi seperti protein hewani, sayuran hijau, dan juga kacang-kacangan. Lalu, untuk membantu proses penyerapan zat besi, harus diimbangi juga dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C. Lalu, karena Kakak kan sudah tahu ya bahwa Kakak itu punya anemia. Jadi saat sedang menstruasi itu juga bisa Kak, dalam sehari sekali Kakak minum tablet tambah darah. Oke, Jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi Kak, mengenai konsumsi tablet tambah darah atau yang lainnya? kayaknya enggak deh, sudah cukup dari penjelasan yang tadi. Sudah cukup ya? Oke, lalu saya ingin minta sesuatu nih Kak, apakah Kakak bisa mengulangi apa yang sudah saya anjurkan tentang konsumsi tablet tambah darah? Karena saya ada anemia, jadi saya harus rutin mengonsumsi tablet tambah darah dalam sehari itu satu tablet, seperti itu dan Lalu saya juga harus memperbanyak makanan yang tinggi zat besi, seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan protein hewani. lalu untuk membantu proses penyerapan zat besi bisa dengan mengonsumsi apa Kak? Vitamin C? Ya, betul. Baik, terima kasih ya Kak, atas kesediaannya, atas konseling ini, semoga dengan Kakak bisa mengikuti anjuran meminum tablet tambah darah secara rutin, semoga kesehatan Kakak meningkat dan juga HB Kakak tidak
drop lagi ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih.